Halo Pak, Ya. Pak Paul, ini saya Oh kembali. iya Pak Matias Tambah, silakan. Luar biasa. Saya di skip terus nih Pak ya, pura-pura ya. Soalnya namanya ganti kalau Pak Matias Tambah langsung saya depanin dulu Pak. Ya, Godfather Staff maksudnya hal-hal yang bersifat master itu maksudnya Pak ya dalam bahasa Indonesia kita. Godfather Staff. Nah, mengenai topik kita hari ini Pak Gilbert, saya bukan mendukung Pak Gilbert atau bagaimana, tapi saya menilai atau mengamati bahwa hasil gubrak-gubraknya Pak Paul ini ada positifnya bagi Pak Gilbert. Ternyata dia sudah membuat YouTube, 2 hal YouTube yang menyangkut masalah Palestina dan Israel, begitu juga mengenai Zionis Nusantara. Nah, dia bikin YouTube itu untuk Pak Jokowi. Nah, pengamatan saya dengan gubrak-gubraknya Pak Paul ini ada manfaatnya ternyata. Ya, mengenai ketakutan, memang ketakutan ini relatif lah saya bilang ya. Karena apa saya bilang relatif? Karena ketakutan menurut kita belum tentu itu ketakutan menurut orang lain. Nah, jadi kalau sebagai contoh, pernah saya usulkan Pak Paul dan Pak Gilbert nyanyi bersama misalnya, ya. Nah, lalu siapa kalau ada yang menyuruhkan, siapa yang nggak berani nyanyi bersama, dia yang takut. Nah, kalau dua-duanya nggak mau, nggak berani, dua-duanya takut, kan begitu Pak Paul ya? Atau kalau Pak Paul Bentar, yang kalau berani, nyanyi bersama nggak mau Pak, suaranya fals Gilbert Pak. Ntar saya main di chat, dia main di chat 3/4, saya repot Pak. Bukan nggak berani Pak, kalau ngomong duduk bareng berani Pak. Nah, Lucu tapi malah kalau lucu. nyanyi bareng dia fals Pak suaranya, Pak, repot saya bentar Pak. iya, Pak, ini Pak Gilbert contoh suruh Pak. Saya masuk ke tahu sini Pak aja, Pak. itu denda, ya. Nah, jadi ketakutan itu memang relatif. Pak Paul dituduh penakut, belum tentu, kan begitu ya. Nah, itulah yang pertama. Yang kedua, mengenai politik yang disebut Pak Hendro di awal-awalnya tadi, saya amati 40 tahun, 50 tahun terakhir, hingga sampai sekarang, orang Kristen itu, terutama dari pemimpin-pemimpin Kristen, alergi terhadap politik. Jadi kalau misalnya ada jemaatnya masuk tentara Polri, wah didoakan mati-matian, hebat. Tapi kalau ada yang masuk partai politik, nggak ada itu, Pak. Nah, terus perhatikanlah politikus sekarang. Secara pribadi ya, kita amati, politikus yang ngetop sekarang dari orang Kristen, dulunya orang gereja nggak? Setelah dia berhasil, baru masuk gereja, rajin gereja. Itu beda. Kalau dari dulu dia rajin gereja, masuk politik. Nggak ada, jarang. Paling mungkin 0,1%. Nah, itulah kita alergi terhadap politik, sehingga akibatnya seperti sekarang ini, suara kita itu nggak ada bargain politik. Nah, nggak ada. Mungkin ada 1% saja ya Pak ya. Nah, lalu kalau saya tinjau Pak Paul ini, ya cukup bagus. Ya, sudah ada yang pakar Pancasila dan wawasan Nusantara, Pak Jenderal. Sudah ada pakar agama seperti Pak Paul. Ya, kalau ditambahin Pak Gilbert, berdua di sini lebih bagus lagi. Nah, ada yang kurang Pak Paul, ini sebagai saran aja. Kalau ada pakar hukum Pak Paul yang pensiunan tapi pakar hukum masuk di sini, wah semakin hebat. Begitu juga pakar politik yang masuk di Zoom ini sangat hebat sekali. Entah siapa mungkin yang bisa membantu nanti, ayolah. Nah, kenapa politik ini penting? Menurut pengamatan para ahli, Pak ya, oleh ini cukup bahaya. Bahkan salah satu faktor yang bisa menghancurkan bumi ini. Bukan hanya menghancurkan suatu negara, komunitas, bahasa, teknologi pun bisa dihancurkan oleh politik. Bumi ini bisa dihancurkan oleh politik. Oleh karena itu perlu hukum.
Sehingga kita butuh pakar hukum. Sehingga di Zoom kita ini lengkap hal-hal yang diperlukan untuk bangsa Indonesia. Meski definisi ketakutan itu berbeda, tapi ayolah kita sama-sama berusaha agar ada pakar-pakar itu di Zoom kita ini. Terima kasih Pak Paul ya. Ya, Halo Pak jadi ketakutan itu tidak relatif, Pak. Itu jelas banget. Jadi yang ada adalah framing. Nah, si Gilbert berusaha memframing, dia yang takut, dia berusaha memframing saya yang takut. Ya. Padahal dia yang takut. Itu sudah jelas. Kalau saya takutnya apa? Saya nothing tulus. Itu namanya, kalau saya itu berhikmat. Kalau saya tetap di Indonesia, kayak Pak Apolinaris, baru satu kalimat saja udah masuk penjara 5 tahun kenanya. Ya kan? Nah, kalau kayak saya di sini kan tiap hari saya, bukan cuma satu kalimat, Pak. Jutaan kalimat, Pak. Ya kan? Saya teriak-teriak di sini. Nah, tadi ada yang bilang ini Pak Paul suka menghakimi. Oh, enggak. Saya nggak menghakimi, saya jawab Gilbert kok. Menghakimi gimana sih ini orang? Jadi sangat berbeda ya. Kalau Gilbert itu memang takut. Kalau Gilbert itu jelas takut. Mana dia ada beraninya? Ada masalah GKI Yasin aja dia diam aja kok. Masalah gereja-gereja di persekusi mana dia ada gerak. Cuman keluar-keluar doang. Kalau kita kan di sini memobilisasi langsung. Ya kan? Nah, itu artinya apa? Gilbert itu cuman keluar-keluar doang. Nah, balik lagi ke Poso. Lah Gilbert ke Poso, biaya dia ke Poso saja lebih besar daripada yang dia sumbangin aja. Coba deh. Buat dia ke Poso saja, biayanya lebih besar daripada yang dia sumbangkan di Poso. Kan begitu contohnya. Iya betul Pak Paul ya. Maksud saya juga, saya kalau itu memang kenyataan, ya saya juga berada di pihak Pak Paul. Tetapi kita jangan alergi dalam politik. Seperti di dalam politik itu dikenal seperti ini Pak Paul. Ada yang common sense, ada yang differences. Yang beda kita nggak usah bicarakan, tapi yang common sense, misalnya sama-sama berjuang untuk memajukan atau membuat orang berani, ya contohnya, ayo bisa satu meja. Kita bisa berbeda, tetapi tetap membicarakan yang common sense. Common sense itu yaitu tadi yang seperti Pak Paul dan Pak Gilbert inginkan, yaitu supaya Indonesia ini maju, misalnya, supaya tidak takut. Nah, levelnya memang beda-beda. Nah, itu maksud saya Pak Paul ya. Kalau Gilbert nggak selevel sama saya Pak, beda Pak. Kalau Gilbert itu levelnya di hamba uang Pak. Itu udah jelas banget Pak. Tiap hari sampai ada yang ngeluh dia kan, setiap kali dia khotbah itu kuningnya banyak banget, ya titik-titik kuningnya. Aduh, mau nonton khotbahnya Gilbert, titik kuningnya udah banyak banget, udah mules dulu dia bilang begitu. Nah itu tadi ya. Ya itu perbedaan Pak Paul dengan Pak Gilbert. Tetapi ada persamaannya. Coba. Nggak ada Pak. Gimana Pak Paul? Nggak ada Pak. Oh enggak. Terang dan gelap tidak bisa bersatu Pak. Terang dan gelap tidak bersatu. Jadi kita harus bertobat dulu dari ketakutannya, dari hedonismenya, nanti baru kita bisa ada persamaannya. Karena Yesus yang dia sembah jangan-jangan bukan Yesus yang saya sembah. Yesus yang saya sembah itu tidak pernah takut. Ya kan? Yesus yang saya sembah itu dia berani mengutuki ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus yang saya sembah itu dia nggak pernah takut dengan masalah hukum. Tetapi Gilbert selalu cerita hukum terus ya, seakan-akan dia menakut-nakuti orang untuk takut. Ya, karena udah jelas hukum di Indonesia itu nggak jelas. Jadi nggak usah cerita hukum karena hukumnya nggak jelas di Indonesia. Betul, sampai hukum itu jelas, baru saya teriak. Karena hukumnya nggak jelas, maka saya teriak. Karena kalau hukumnya jelas, saya nggak mungkin teriak. Jadi jangan cerita hukum sama saya, Pak Gilbert ya. Kamu tuh bodoh banget sama si lawyernya, kamu itu goblok banget itu. Kamu nggak ngerti hukum. Hukumnya Indonesia itu nggak jelas, ya. Dan saya tahu persis, saya pernah bermain di dalamnya. Saya pernah bebasin 3 orang dari penjara, ya. Ya. Mudah-mudahan saya pernah bebasin 3 orang dari penjara. Udah di LP saya keluarin. Ya, saya sudah tahu hukum di Indonesia itu memang zamannya Pak Tito ini lebih bagus, banyak jauh. Ya, teman-teman saya yang polisi, yang teman-teman saya itu bilang, Pak, nggak berani Pak, ini beda banget. Tetapi di dalam hukum mayoritas minoritas masih tetap nggak jelas. Bahkan Kapolrinya Kristen pun tetap nggak berani, karena yang mutusin bukan Kapolri, tapi kanit-kanitnya, ya, kanit-kanitnya sama
ininya dia sama apa namanya apa sih namanya kepala bagiannya Kapolres, Kapolri itu cuma 2 tahun pindah. Tapi kalau dia udah bilang Kasat Serse, wah itu di situ lama itu dia yang punya pengaruh. Kapolresnya pun kalah. Kapolres itu hanya memanage saja, memanage yang penting beres. Tapi yang ambil keputusan bukan Kapolres, Kasat Sersenya, Kanit Sersenya, Kapolsek juga cuma sebentar di situ. Yang berpengaruh ya Kanitnya, Kanit Sersenya, Kasat Sersenya, di reskrimnya. Kalau ininya Kapoldanya nggak pengaruh, di reskrimnya yang pengaruh. Jadi Kapolrinya Kristen nggak pengaruh. Yang penting kabar reskrimnya siapa. Nah itu yang repot itu. Kalau dia kabar reskrimnya ya itu yang menentukan dia. Bukan Kapolres, bukan Kapolrinya. Jadi kabar reskrim. Jadi itu hukum di Indonesia begitu, kenyataannya seperti itu. Betul. Terima kenyataan gitu. Ya makanya saya sarankan perlu pakar hukum di Zoom kita ini dan juga pakar politik, Pak. Sehingga ini semakin mantap, semakin tajam gitu, Pak. Ya, itu saran saya saja, Pak. Makasih Pak Paul dan teman-teman semua. Oke, Matias Tamba. Oke, luar biasa Pak Matias Tamba ini. Lanjut. Salam buat Pak Gilbert ya, Pak. Salam jitak buat Pak Gilbert. Oke, lanjut Pak Franky. Lanjut. Lanjut dulu Pak, tidak bagus. Oke, Pak Endro Suryanto.